Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Doni Novan Siregar dengan NIM 220553134 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djoko Dagredi Tirtanindi SDMT dari Fakultas Teknik Pendidikan Mesin Universitas Udayana. Next, kali ini saya akan membahas itu pada bab 7 itu Eigenvalues and Eigenfactor. Yang pertama, Introduction to Eigenvalues dan Eigenfactor. Dan yang kedua, properties of eigenvalues dan eigenvectors. Dan yang ketiga, diagonalization. Yang keempat, diagonalization of symmetric matrix. Yang kelima, singular value decomposition. Next, pada bagian 731 pengantar nilai eigen dan vektor eigen. Pada bagian akhir ini kita akan mendapat menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Dan yang kedua, membuktikan sifat eigen dan vektor eigen. Masalah vektor eigen atau nilai sering muncul dalam ilmu fisika dalam teknik. Dan kita akan mengambil untuk A V sama dengan skalar X dikali V, di mana V adalah vektor bukan 0 dan A adalah matriks bujur sangkar. Dengan mengetahui nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks kita dapat dengan mudah menemukan determinannya. Memutuskan apakah matriks memiliki inverse dan menentukan kekuatan matriks. Untuk sebuah contoh aljabar linear di tempat kerja, seseorang tidak dapat melihat lebih jauh dari mesin mencari Google yang bergantung pada nilai eigen dan vektor untuk memeringkat halaman sehubungan dengan relevansi. Next, 711 definisi nilai eigen dan vektor eigen. Sebelum kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen, mari kita buat sebuah contoh yang melibatkan mereka. Kita misalkan vektor A yaitu 4 minus 2, 1, 1 dan U 21 dengan evaluate AU. Solusinya adalah kita aplikasikan pada matriks A dan vektor O sehingga kita memiliki AU sama dengan 4 minus 2, 1, 1, 2 minus 1, 2, 1 sama dengan 6, 3, yaitu 3 dikalikan 2, 1. Next, ada persamaan karakteristik dari rumus di atas 7.1 AU sama dengan sama dengan lambda U, sehingga kita mendapatkan AU sama dengan lambda U sama dengan lambda U mengalikan dengan intensitas tetap sama. Di mana adalah matriks identitas kita menulis ulang sebagai AU sama dengan dikurang lambda U sama dengan 0 dan A dikurang lambda dikali dengan U sama dengan 0. Next, ada contoh. Next, ada eigenspace. Memperhatikan bahwa untuk lambda 3 sama dengan 3 pada contoh 736 kita memiliki nilai vektor eigen yang tak hingga dengan menggantikan berbagai nilai bukan 0 dari S, dimana U sama dengan 201 dan U sama dengan 402 atau 10 setengah atau minus 4 minus 2. Pemeriksa apakah matriks A melipat gandakan masing-masing pada vektor eigen ini dengan memverifikasi AU sama dengan 3U pada solusi di atas yang diberikan oleh semua titik selain X, Y, Z sama dengan 0. Pada gambar ditunjukkan pada 7.4 secara umum, jika adalah matriks bujur sangkar dan lambda nilai eigen dari A dengan vektor eigen U, maka setiap kelipatan skalar selain 0 dari vektor dan juga merupakan vektor eigen yang milik nilai dengan eigen lambda. Next, pada 7.2 ada properti nilai eigen dan vektor eigen. Pada bagian akhir ini kita dapat menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tertentu. Next, kita akan membuktikan beberapa sifat eigen dan vektor eigen. Dan yang ketiga, menerapkan teorema Cayley-Hamilton. Next, beberapa nilai eigen. Ada persamaan karakteristik di mana persegi A. Persamaan karakteristik didefinisikan pada bagian akhir 7.1, yaitu determinan A min lambda sama dengan 0. Dengan A adalah matriks bujur sangkar dan I adalah matriks identitas dan lambda adalah nilai eigen yang merupakan skalar. Dengan memperluas kita memiliki determinan A min lambda I sama dengan determinan A11, A1n, AN1, ANN, yaitu lambda 0, 0, 0, 0 lambda. Next, ada 7.22 yaitu nilai eigen matriks diagonal dan segitiga. Dalam latihan ini, Anda akan membuktikan bahwa nilai eigen dari matriks 0 adalah 0. Matriks macam apa yang merupakan nilai matriks 0 adalah matriks diagonal. Apakah itu matriks diagonal? Apa itu matriks diagonal atau segitiga? Menurut definisi 671, matriks segitiga adalah matriks n dikali n,
di mana suatu entry di satu sisi diagonal terdepan adalah 0. Menurut definisi 6.18, kita memiliki matriks diagonal adalah matriks n per n di mana semua entry-nya adalah kedua sisi diagonal utama adalah 0, dan berikut ini adalah contohnya. Next, B sebenarnya disebut matriks segitiga atas dan C disebut matriks segitiga bawah. Kita akan membuktikan bahwa untuk matriks diagonal atau segitiga nilai eigen diberikan oleh entry sepanjang diagonal utama yang bergerak dari kiri atas, kanan bawah matriks. Untuk contoh, matriks diagonal A di matriks memiliki nilai eigen 5 dan 4. Next ada determinant of equal phase, yaitu A 5, 3, 5, 8, 0, 9, 7, min 9, 0, 0, 6, min 5, 0, 0, min 17. Solusinya, bagaimana kita akan menentukan matriks A? Bahwa matriks A adalah Taylor matrix before we can apply, atau kita dapat mengaplikasikan pada 7.6 sehingga kita menemukan eigenvalues of matrix A. What are eigenvalues of A? Sehingga lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 9, lambda 3 sama dengan 6, dan lambda 4 sama dengan 17. Next ada sifat nilai eigen dan vektor eigen. Proposisi 7.7, matriks Biot-Sankar A dapat dibalik memiliki inverse lambda sama dengan 0 dan bukan an nilai eigen dari matriks A. Kita buktikan proposisi ini berarti bahwa jika lambda sama dengan 0 adalah eigen dari matriks A, dan maka A tidak memiliki inverse. Temukan eigenvalues of A7 di mana A sama dengan 1,450,26003. Solusinya karena A adalah upper triangle matrix dan equivalence pada entry pada kepala diagonal, dan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3 pada proposisi 7.6, sehingga kita dapat melihat eigenvalues of A pangkat 7 adalah A pangkat 7 1 sama dengan 1 pangkat 7 sama dengan 1, A pangkat 7 2 sama dengan 7, 2 pangkat 7 sama dengan 1/8 sampai seterusnya. Next ada teorema Cayley-Hamilton. Secara umum kita belum mengevaluasi kekuatan matriks seperti A3 A4. Hal ini karena mencoba menentukan AN adalah tugas yang membosankan untuk hampir semua matriks. Menemukan A2 dengan A dikali A cukup sederhana untuk matriks Hamilton, tetapi A pangkat 3 tidak terlalu mendasar. Cayley-Hamilton teorema menyederhanakan evaluasi AN untuk matriks A yang diberikan. Pernyataan teorema Cayley-Hamilton langsung. Next ada 7.3 diagonalisasi. Pada bagian ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan matriks serupa. Next ada mengenalkan matriks dan menemukan kekuatan matriks. Next, matriks jenis, kita langsung masuk ke contoh. Kita misalkan A1012 dan P0-111, determinan P inverse AP. Solusinya yang pertama kita akan menemukan inverse dari matriks P pada denote 4 inverse. P inverse sama dengan 0 min 1 1 1 inverse sama dengan 1 per 0 min 1 1 1 min 1 0 sama dengan 1 1 minus 1 0. Pada P inverse AP sama dengan 1 1 minus 1 0 1 0 1 2 0 minus 1 1 1, sehingga kita akan hasilkan nanti 2 0 0 1. Next ada pengantar diagonalisasi. Mengapa mendiagonalisasi matriks? Secara umum matriks diagonal lebih mudah dikerjakan karena jika kita mengalihkan atau menyelesaikan sistem persamaan atau menemukan nilai eigen, selalu lebih baik untuk memiliki matriks diagonal. Diagonal matriks secara signifikan mengurangi jumlah kalkulasi numerik yang diperlukan untuk mencari pangkat A matriks. Kita akan menunjukkan nanti di bagian ini bahwa mudah untuk mengevaluasi kekuatan ke-100 matriks diagonal. Ingat, kita akan bertujuan untuk mengubah matriks yang diberikan menjadi matriks diagonal. Selanjutnya kita akan memberikan contoh sederhana dari sebuah matriks yang dapat diagonalisasi. Tunjukkan bahwa diagonal matriks A yaitu 3 0 02 adalah diagonalizable. Solusinya kita membutuhkan untuk menemukan matriks P pada P inverse AP sama dengan D, di mana D adalah diagonal matriks. Apa itu P pada consider D pada. Next kita masuk ke contoh 7.15. Tunjukkan bahwa diagonal matriks A 3002 adalah diagonalizable.
Solusinya kita akan membutuhkan untuk menemukan matriks P di mana P inverse AP sama dengan D di mana D adalah diagonal matriks. Apa itu P? Consider yang kita identifikasi matriks P sama dengan I karena pada diberikan pada matriks A adalah diagonal matriks. Maka I inverse AI sama dengan A. Next ada nilai eigen yang berbeda. Selanjutnya kita akan nyatakan bahwa proposisi bahwa jika matriks n dikali n memiliki nilai eigen yang berbeda, maka vektor eigen milik ini bebas linear. Kita misalkan A adalah matriks n dikali n dengan n adalah nilai eigen yang berbeda lambda 1, lambda 2 dan lambda n dengan vektor eigen yang sesuai dengan U1, U2 sampai UN. Vektor eigen ini secara linear. Next, power of matrix. Kita akan membahas proses diagonalisasi di atas sehingga kita dapat menemukan kekuatan matriks. Untuk misalnya untuk menemukan A pangkat 100 adalah tugas yang sulit. Apa hubungannya diagonalisasi dengan kekuatan matriks? Jika A adalah bujur sangkar yang dapat didiagonalkan sehingga terdapat matriks P sehingga P inverse AP sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. A pangkat M sama dengan P D pangkat M P inverse, di mana M adalah sembarang bilangan real. Kita akan menunjukkan hasil ini adalah proposisi berikutnya. Sementara itu dengan menggunakan rumus ini kita dapat mencari inverse dan matriks A dengan mensubstitusikan M sama dengan minus 1. Untuk mencari A pangkat 100 jauh lebih mudah menggunakan A pangkat M sama dengan PD pangkat M P inverse. Next ada penerapan pangkat matriks. Kekuatan matriks sangat berguna dalam rantai Markov yang didasarkan pada matriks yang entry-nya adalah probabilitas. Banyak sistem kehidupan nyata memiliki unsur ketidakpastian yang berkembang dari waktu ke waktu, dan ini dapat dijelaskan melalui rantai Markov. Pada transisi matriks T diberikan percentage of people involved accident who will enter injured. Dan yang pertama kita nanti pada entry yang pertama pada kolom matriks T itu 60% dan 40% rural roads, dan yang kedua pada kolom dari T yaitu represent 50% dan 50% rural roads. Pada contoh pada 100 accident number accident dan 90 and rural roads and 10 atau 10 is represent by vector X. T sama dengan 0 min 6, 0 min 5, 0,6, 0,5, 0,4, 0,5 dan X sama dengan 90, 10. Pada vektor Xn diberikan bahwa Xn sama dengan T pangkat Nx, sehingga diberikan pada nama pada contoh 100 accident after N atau 100, kemudian pada N determinan pada 2 yaitu Xn untuk N sama dengan 10 dan Xn sama dengan tak terhingga. Diagonalization of system matrix. Pada bagian ini kita akan melanjutkan proses diagonalisasi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kita akan menemukan matriks P yang mengdiagonalisasi matriks yang diberikan. Ini diperbolehkan untuk kita menemukan matriks di mana P inverse AP sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Mengalihkan kiri dengan P dan mengalihkan kanan dengan P inverse menghasilkan faktorisasi dari matriks A yaitu A sama dengan P D P inverse. Dari sini kita akan menyimpulkan bahwa kekuatan matriks A dapat ditemukan memfaktorkan AM menjadi 3 matriks yaitu AM sama dengan PD pangkat M dan P inverse. Next ada matriks simetris. Matriks bujur sangkar A adalah matriks simetris pada AT sama dengan A, di mana A adalah transpos sama dengan A. Pada A itu 1001, B 1 pangkat 1 akar 2 akar 2 3 dan C 1 minus 1 akar 5 minus 1 2 V akar 5 V dan 3, dan D adalah A dikalikan dengan A. Next masuk ke contoh itu kita misalkan A itu minus 3 4 4 3 pada diagonalisasi matriks A, maka solusinya adalah determinan A min lambda I maka sama dengan min 3 min lambda 4 3 min lambda, sehingga nanti lambda pangkat 2 min 25 sama dengan 0, sehingga dapat memilih lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan minus 5, sehingga nanti menghasilkan D sama dengan P inverse AP sama dengan 5 0 0 min 5.
Next ada matriks ortogonal. Matriks diagonalisasi adalah matriks ortogonal Q. AM sama dengan Q D pangkat M, Q inverse sama dengan Q D pangkat M, Q transpose. Karena untuk ortogonal matriks yaitu Q inverse sama dengan Q transpose. Next, sifat matriks dan simetris. Kita akan membiarkan A menjadi matriks simetris nyata, maka semua nilai eigen dari A adalah real atau bukti. Kita akan menghilangkan bukti karena kita perlu menggunakan bilangan kompleks yang tidak tercakup pada proposisi 7.2. Kita membiarkan A menjadi matriks simetris jika lambda 1 dan lambda 2 adalah nilai eigen yang berbeda. Dan dari matriks A, maka vektor eigen U dan V masing-masing adalah ortogonal atau tidak lurus. Next ada diagonalisasi ortogonal. Secara umum, matriks A dapat diagonalkan secara ortogonal jika ada matriks ortogonal O sehingga Q inverse AQ sama dengan Q transpose AQ sama dengan D, di mana D adalah matriks diagonal. Teorema 7.25 dibiarkan bahwa A menjadi matriks persegi jika A dapat diagonalkan secara ortogonal, maka A adalah matriks simetris. Matriks A dapat diagonalkan secara ortogonal yaitu A sama dengan simetris matriks. 7.4.5 itu prosedur diagonalisasi ortogonal. Prosedur untuk diagonalisasi ortogonal dan dari matriks simetris A adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai eigen dari A, dan yang kedua, temukan vektor eigen yang sesuai. Yang ketiga, jika salah satu eigen diulang, maka periksa apakah vektor eigen terkait adalah ortogonal. Jika mereka ortogonal, maka tempatkan mereka dalam himpunan ortogonal menggunakan proses Gram-Schmidt yang dijelaskan dalam bab 4. Dan yang keempat adalah normalisasikan sebuah vektor eigen. Dan kelima, bentuklah matriks ortogonal Q yang kolomnya adalah vektor eigen ortonormal. Yang keenam adalah periksa QD sama dengan AQ, di mana D adalah matriks diagonal yang entry-entrynya sepanjang diagonal terdepan adalah nilai eigen dari matriks A. Next, 3.5 itu dekomposisi nilai singular. Memahami apa yang dimaksud dengan SVD, menemukan faktorisasi rangkap 3 dari sumber matriks. SVD matriks memberi kita basis ortogonal sumbu untuk ruang basis dari kolom dan dari matriks. Jika kita menganggap sebuah matriks sebagai sebuah transformasi, maka faktorisasi SVD memberikan sebuah basis ortonormal atau sumbu untuk ruang vektor awal dan kedatangan. Next ada interpretasi geometri dekomposisi nilai singular atau SVD. Kita misalkan A adalah M kali N, matriks A lambda 1, lambda 2, lambda N adalah nilai eigen dari A, TA, maka singular dari A dilambangkan dengan theta 1, theta 2, dan sampai theta N. Adalah bilangan itu theta 1 sama dengan akar lambda 1, theta 2 sama dengan akar lambda 2 sampai lambda N. Next ada pengantar dekomposisi nilai singular atau SVD. Pada bagian sebelumnya dan sekali lagi di atas kita hanya memiliki faktor matriks simetris. Dalam bagian ini kita memperluas faktorisasi atau dekomposisi ke matriks apapun. Kita akan memfaktorkan matriks di mana A adalah N dan M lebih besar sama dengan N. Hasil dari bagian ini juga benar jika M lebih kecil dari N, tetapi kita telah memilih M lebih besar sama dengan N untuk kenyamanan. Perhatikan bahwa hasil ini adalah berlaku untuk apapun matriks A. Next 7.53 kita buktikan bahwa dekomposisi nilai tunggal atau SVD yaitu proposisi 7.3.2 membiarkan V1, V2 dan Vk menjadi vektor eigen dari ATA sedemikian rupa sehingga menjadi miliknya bahwa nilai eigen positif yaitu lambda 1 sama dengan lebih besar sama dengan lambda 2 sampai lebih besar sama dengan lambda K lebih besar sama dengan 0. Maka untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai K kita mempunyai A Vj sama dengan delta sama dengan theta I sama dengan theta I sama dengan akar lambda I. Ada nilai singular dari A. Yang kedua, A V1, A V2 sampai A Vk adalah himpunan vektor ortogonal. Kemudian kita akan memiliki yang berikut ini. Bahwa himpunan vektor U1 sampai UK membentuk basis ortonormal untuk ruang kolom dari matriks A. Dan yang B, himpunan vektor A1, AV1, V2 sampai Vk membentuk basis ortonormal untuk ruang baris dari matriks A. Yang C, himpunan vektor Vk plus 1 sampai Vn membentuk
Vn plus 1 membentuk basis ortonormal untuk ruang nol dari matriks A, sehingga kita dapat memecah dari setiap matriks A menjadi faktorisasi rangkap 3A sama dengan U dikalikan dengan D dikalikan V transpose. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.